Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bimbel Pak Tomo. Kali ini kita akan membahas masalah kondisi pada masa pubertas. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masa pubertas disebut juga masa remaja, yaitu masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Jadi masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa itu disebut masa remaja. Pada masa ini hormon pendukung reproduksi atau hormon pendukung perkembangbiakan mulai berfungsi. Masa pubertas laki-laki umumnya dimulai setelah 12 tahun, tapi ada juga yang 11, ada juga yang 13. Beda-beda tiap anak ya. Nah, pada wanita ada yang mulai 9 tahun, bahkan ada yang kurang, ada yang 8 tahun lebih mulai pubertas. Ada yang 13 tahun baru pubertas, ada yang 11 tahun baru pubertas. Jadi beda-beda tiap anak. Pada masa pubertas itu, pada anak laki-laki mulai diproduksi hormon testosteron. Hormon testosteron ya. Pada wanita diproduksi hormon estrogen dan progesteron. Estrogen dan progesteron. Jadi sebelumnya belum diproduksi ya. Setelah pubertas diproduksi. Laki-laki testosteron, wanita estrogen dan progesteron. Hormon testosteron menyebabkan pertumbuhan badan laki-laki menjadi berubah. Dia mengalami tanda sekunder. Tanda sekunder itu dadanya menjadi bidang. Dada menjadi bidang itu kayak Superman gitu ya dadanya ya. Terus suaranya membesar. Tumbuh jakun adanya di leher ya. Di leher tumbuh jakun. Tumbuh kumis. Nah, ini namanya tanda sekunder laki-laki. Tanda primer. Nah, tanda primer itu tanda yang lebih pokok, yaitu testis mulai memproduksi sperma. Karena testis mulai memproduksi sperma, maka terjadi mimpi basah di malam hari kadang-kadang. Nah, mimpi basah itu yang keluar bukan pipis, tapi namanya sperma. Itu terjadi kalau sudah mempunyai tanda primer. Tanda primer yaitu testis mulai memproduksi sperma. Mimpi basah itu terjadi pada laki-laki yang sudah pubertas. Jika mengalami mimpi basah, maka laki-laki wajib melakukan mandi junub, yaitu mandi dengan aturan tertentu ya. Lebih jelasnya konsultasi kepada ayah, ibu atau bu guru agama ya. Pak guru agama, ustadz ya. Tanya, mandi wajib atau mandi junub itu bagaimana? Karena kalau tidak mandi wajib nanti sholatnya tidak sah. Berikutnya sekarang pada wanita, produksi hormon estrogen dan progesteron menyebabkan timbulnya tanda sekunder dan tanda primer. Nah, tanda sekunder wanita itu pinggul melebar. Pinggul melebar itu untuk persiapan nantinya menghadapi menyambut kehamilan nanti. Setelah dewasa nanti ya, ini kan baru remaja. Pinggulnya melebar supaya nanti kalau dewasa siap untuk menerima kehamilan. Tumbuh payudara. Tumbuh payudara pada masa remaja berguna untuk mempersiapkan nanti kalau dewasa, mempunyai anak atau keturunan, itu menjalankan kewajiban mempertahankan hidup keturunan, yaitu memberikan ASI untuk bayinya. Jadi ini sangat mulia ya. Perjuangan seorang ibu nanti mempertahankan bayinya supaya tetap sehat, diberi ASI. Jadi Allah memerintahkan, Allah memberi perintah supaya wanita mempertahankan bayinya dengan memberi ASI. Jadi tumbuhnya payudara itu bukan untuk keindahan atau untuk kebanggaan atau untuk biar dirawat, biar gimana, bukan. Ini perintah Allah, yaitu untuk menyediakan ASI bagi keturunan. Ini suka banyak yang
salah jadi fasik namanya. Fasik itu menyimpang dari ketentuan Allah, ya. Payudara untuk menyiapkan ASI tapi malah untuk kebanggaan dan lain-lain, namanya fasik, tidak boleh ya. Kita harus sesuai dengan perintah Allah. Kemudian suara melembut ya, wanita suaranya melembut, bukan tambah gede tapi malah melembut. Berikutnya muncul tanda primer, yaitu terjadinya menstruasi atau haid. Haid itu disebabkan karena ada produksi ovum atau sel telur. Nah, wanita dalam keadaan haid itu tidak sholat dulu sampai selesai haidnya ya. Nanti kalau udah selesai, wajib mandi junub namanya, mandi wajib namanya ya. Nah, tata cara mandi wajib nanya bu guru agama atau ustadz atau ayah atau ibu. Nanti anak perempuan akan mengalami menstruasi, terjadi hampir setiap jangka waktu sebulan. Nah, tanda-tanda pubertas itu ada yang sama antara pria dan wanita, ada yang sama. Yang sama yaitu sama-sama sering timbul jerawat. Nah, tapi yang perempuan lebih banyak ya jerawat ini, karena peredaran hormon yang tidak stabil pada tubuh, lalu timbul jerawat pada wajah. Untuk mencegah jerawat ya jangan banyak makan kacang atau yang berlemak-lemak ya. Kemudian tumbuh rambut di tempat tertentu yang sebelumnya tidak ada. Ya, tadinya nggak ada. Yang rambut ada sejak dulu itu namanya rambut kepala. Terus alis, ya alis, rambut mata, alis ada dari dulu. Nah, nanti pas pubertas itu tumbuh rambut yang tadinya nggak ada jadi ada. Mulai timbul rasa tertarik pada lawan jenis. Nah, rasa tertarik pada lawan jenis itu sebaiknya tidak usah terus jadi pacaran dan sebagainya, tidak boleh ya. Kemudian juga tidak boleh mengagumi foto lawan jenis, baik itu yang kenal maupun tidak kenal, artis atau lain-lain. Untuk terlalu dikagumi juga tidak boleh, karena kekaguman yang benar adalah mengagumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagumi ciptaan Allah ya. Terus jangan tertarik pada lawan jenis dituruti dengan cara misalnya berpacaran atau nyimpen foto. Nah, kemudian anak laki-laki tidak boleh melihat atau menyimpan foto-foto lawan jenis atau wanita yang bajunya kurang lengkap. Itu dosa, namanya dosa pandangan, tidak boleh ya. Nah, jika tertarik lawan jenis nanti nunggu dewasa, maka Allah malah memerintahkan untuk menikah. Nah, kalau menikah malah dapat pahala. Kalau pacaran dosa, kalau menikah nanti udah dewasa dapat pahala. Jadi tunggu aja nanti kalau udah dewasa. Jangan tertarik pada lawan jenis pada waktu masih remaja. Baik, sampai sini dulu pembahasan tentang kondisi masa pubertas. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa sebarkan video ini kepada teman yang memerlukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.